Travel Al-Bahjah pusat yang saya hormati, pengurus Travel Al-Bahjah Ciledug Lor yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkunjung ke Mekah dan Madinah yang saya hormati. Alhamdulillah, tidak disangka dan tidak diduga saya pribadi bisa berhadapan langsung bermuajah baik dari Al-Bahjah Pusat ataupun Al-Bahjah Travel Al-Bahjah Ciledug Lor. Ternyata mereka juga bukan siapa-siapa. Pak Aksan selaku MUI desa, kemudian Ustadz Nana selaku ketua ranting NU Ciledug, bahkan lumayan agak terorbit Ustadz Nana ini dengan trio langitnya. Artinya saya tidak perlu bekerja sendirian, dan itulah jamaah yang paling utama dan paling pokok bagi kita. Bapak Ibu juga kalau umroh sendirian nggak enak. Iya, betul. Terus terang saja. Apalagi baru umroh ke sana sendirian, harus pelangap. Dan ternyata umroh ini satu paket dengan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrah. Wa atimul hajja wal umrah. Walaupun satu paket umrohnya dan hajinya, tetap dua-duanya adalah ibadah kepada Allah. Bukan untuk mencari gelar. Sekarang masih banyak para jamaah haji yang hanya mengandalkan dan mengharapkan gelar Bu Haji dan Pak Haji. Betul, betul. Padahal gelar Bu Haji dan Pak Haji bagi saya pribadi berat sekali. Untuk menjaga la rofasa wala fusuko wala jidalah saja saya nggak bisa, masih belum bisa tulisan saya. Karena itu dua-duanya sama-sama ibadah kepada Allah. Dalam kegiatan umroh tidak jauh beda dengan ibadah haji yang kita laksanakan. Ibadah umroh intinya yang kita laksanakan adalah ihram dari nikah. Maka setelah ihram kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Setelah itu kita langsung ke Mas'ah Bukit Sofa, baru kemudian kita melaksanakan sa'i 7 putaran. Setelah selesai sa'i 7 putaran, baru kita melaksanakan tahallul, selesai berumrah. Dan itu adalah ibadah. Dan ternyata banyak rahasia-rahasia yang terpendam di dalam pelaksanaan ibadah umrah dan pelaksanaan ibadah haji. Lamun jalma nutut agama tidak beriman, bapak, orang yang tidak beragama eta jalma keunanahan. Aya bangunan hitam 4 sudut dikelilingan batu sampai 7 kali. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama, aneh. Nah, tapi karena ini sudah menjodohkan syariat Islam, Bang Fikir banyak mengupas masalah tawaf. Dan ternyata tawaf juga mempunyai filosofi. Filosofinya langsung menyentuh kepada hati kita dalam memperkuat keimanan kita. Belum lagi Ka'bah disebutnya Baitullah. Dan ternyata di Ka'bah itu sendiri banyak tempat-tempat yang mustajabah. Dulu ketika saya berangkat tahun 2013, itu halaman Ka'bah itu masih sempit, Pak. Sebab mau masuk ke Ka'bah itu masih undak-undak. Naik ke lantai 2, terus lagi naik ke lantai 3. Nah sekarang halaman Ka'bah untuk tawaf, Pak,
Dari sejak lantai 4 dipotong terus lurus ke bawah sehingga halaman tawaf luas sekali. Ya, karena itu perkembangan, Pak. Karena perkembangan. Makin kesini makin banyak orang yang tawaf. Belum lagi setiap hari di bulan apapun banyak orang yang melaksanakan tawaf. Apalagi tawaf tidak seperti sa'i. Kalau sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf, atau tawaf setelah tawaf itu harus melaksanakan sa'i. Itu ketika di dalam rukun umrah dengan rukun haji. Itu artinya tawaf yang dilakukan ketika umrah pasti ada sa'i. Sa'i, kok kenapa sih orang jalan-jalan sampai ke Marwah, balik lagi jalan-jalan ke Safa, dari Safa balik lagi ke Marwah? Eta keunanahan. Itu bagi orang yang tidak beriman. Ternyata Safa dan Marwah juga ada filosofi. Yang melakukannya pertama kali ketika mengelilingi Ka'bah, ketika dari sa'i dari Safa ke Marwah, ternyata bukan orang sembarangan. Siapa yang membangun Ka'bah? Nenek moyang kita, Pak, Nabi Ibrahim. Ternyata dari Nabi Ibrahim, maksudnya dari Nabi Ismail, bukan Ismail saya, Pak. Mudah-mudahan tabarukan dan tahumulan saya pernah mampir. Ternyata dari turunannya Nabi Ismail sampai sekarang banyak menjadi orang-orang besar dan ternama di dunia. Nah, ternyata filosofinya karena Nabi Ismail ditempatkan dekat Ka'bah. Waktu itu Ka'bah tempatnya berhala. Jumlahnya ada 360 berhala. Berarti bukan umat Islam, kan? Kenapa sampai istrinya atau ibunya Nabi Ismail dengan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ditempatkan dekat Ka'bah? Kenapa? Nabi Ibrahim kan kita tahu punya istri 2. Kelasnya istri Nabi Ibrahim antara istri muda dan istri tua, hati cemburunya ada, komode ibu-ibu. Karek ngobrol baik bapak dengan perempuan yang tidak dikenal, hatinya bagus kumaha eta teh.